Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nurholis, Randi Saputra, Agil Ardinopanto, dan Esperanza Siburian. Di sini kami akan menjelaskan tentang statistika parametrik yang dimana akan ada perbandingan antara dua tabel distribusi yang akan menjelaskan perbandingan homogenitas dan normatif. Sebelum kita masuk ke materi, kita ketahui dulu apa itu pengertian dari populasi dan sampel. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian. Bisa juga didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Satuan di dalam istilah ini mengacu kepada unit analisis, bisa dalam bentuk orang-orang, benda-benda, lembaga-lembaga, institusi-institusi, dan lain sebagainya. Sedangkan sampel secara sederhana bisa diartikan sebagai bagian kecil dari objek penelitian yang dipilih oleh peneliti. Sehingga dari keseluruhan objek penelitian yang disebut dengan istilah populasi, kemudian diambil beberapa saja objek yang diambil ini disebut sampel. Kelompok kami di sini akan menggunakan teknik sampling. Teknik sampling dalam penelitian yakni termasuk dengan non-probability sampling, yang artinya teknik pengambilan sampling yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama pada setiap unsur atau anggota populasi. Untuk dipilih menjadi sampel, salah satu teknik sampling yang termasuk non-probability sampling adalah pervasive sampling. Teknik pervasive sampling akan digunakan dalam penelitian ini. Teknik ini memiliki arti yaitu teknik penentu sampel dengan mempertimbangkan tertentu. Menurut arti dari teknik pervasive sampling tersebut ada beberapa kriteria responden dalam penelitian ini, di mana kami menggunakan dua tabel distribusi dalam penelitian kali ini. Yang pertama adalah tabel distribusi jajanan tradisional yang dijual di toko Alfa, sedangkan yang kedua adalah menu di toko Sarapan Adrian. Masuk kepada tabel analisis parametrik toko Alfa, yang pertama adalah nama kue dari toko Alfa yang adalah kue durian dengan populasi 40, presentasi 20%, sampelnya 6, sedangkan FIXI-nya adalah 240 dengan FIX bar 6,7. Dengan XI bar kuadratnya 44,89 dengan populasi dikali XIX bar kuadrat adalah 269,34. Yang kedua adalah lemper dengan populasi 20 dengan presentasi 10%, sampel 6, FIX 120 dengan XIX bar 13,3 dengan XIX bar kuadrat 176,89 dengan populasi kali XIX bar kuadrat 106,34. Yang ketiga adalah kue lapis dengan populasi 30, presentasi 15%, sampel 6, FIX 180 dengan XIX bar min 3,3 dengan XIX bar kuadrat 10,89 dengan populasi XIX bar kuadrat 65,34. Yang keempat adalah dodol dengan populasi 50, presentasi 25% dengan sampel 6, FIX 300, XIX bar 16,7, FIX bar kuadrat 278,89 dengan populasi XIX bar kuadrat 1673,34. Yang kelima adalah kue cucur yang dimana populasinya 30, presentasinya 15% dengan sampel 6%, FIXI 180 dengan XIX bar 3,3% dengan XIX bar kuadrat 10,89 dengan populasi XIX bar 65,34.
Yang berikutnya adalah Bika Ambon dengan populasi 30, presentasi 15%, sampel 6, dengan FIXI 180, dengan XIX bar kuadrat 3,3 dengan populasi XIX bar kuadrat 10,89, sehingga PIXI-nya dapat adalah 65,34. Sehingga pada hasil akhirnya adalah jumlah dari populasi adalah 200, jumlah dari presentasi adalah 100%, jumlah dari sampel adalah 36, jumlah FI kali XI-nya adalah 1.200, dan jumlah terakhir adalah populasi kali XI kali X bar kuadratnya adalah 3.200. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara Nurholis yang akan menjelaskan tentang uji homogenitas toko alfa. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ranti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji homogenitas dari toko alfa yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebelum saya memasuki bagaimana cara mengenai uji homogenitas, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Uji homogenitas adalah suatu uji sampel yang sering digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian atau populasi adalah sama atau tidak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menguji homogenitas tersebut. Yang pertama adalah kita memasukkan angka-angka atau sampel yang ada pada tabel sebelumnya ke dalam tabel uji Bartlett, di mana tabel uji Bartlett ini terdiri dari variabel, kemudian DB sama dengan N kurang 1, kemudian S kuadrat, lalu ada log dari S kuadrat 1, kemudian dalam kurung DB kali log S kuadrat 1. Selanjutnya, angka-angka tersebut dimasukkan yang pertama yaitu lempung durian, di mana frekuensi dikurang 1 sama dengan 5, kemudian S kuadratnya 40, log S kuadrat 1-nya 1,60, kemudian DB log S kuadrat 1 adalah 8, kemudian kue lemper 6 dikurang 1 sama dengan 5, kemudian S kuadratnya adalah 20, log S kuadrat 1 adalah 1,30, kemudian derajat kebebasannya log dikali log X kuadrat adalah 6,5. Kemudian berikutnya adalah kue lapis, DB-nya adalah 6 kurang 1 sama dengan 5, kemudian S kuadrat 30, log S kuadrat 1, 1,8, kemudian DB dikali log X kuadrat 7,4, kemudian dodol, DB-nya 6 kurang 1 sama dengan 5, kemudian S kuadrat 50, lalu log X kuadrat 1,70, kemudian DB kali log X kuadrat 8,5, kemudian kue cucur, DB-nya 6 kurang 1 sama dengan 5, kemudian S kuadrat 30, log S kuadrat 1, 1,8, DB kali log S kuadrat 7,4, kemudian yang terakhir Bika Ambon, DB sama dengan N kurang 1-nya adalah 6 kurang 1 sama dengan 5, kemudian S kuadrat 30, log S kuadrat 1, 1,8, DB dikali log S kuadrat 1 adalah 7,4, di mana jumlah tersebut adalah DB jumlah sampelnya adalah 30, kemudian S kuadratnya 200, log S kuadratnya DB kali log S kuadrat 1 berjumlah 45,2. Langkah selanjutnya itu menentukan variabel gabungan, di mana rumusnya adalah S kuadrat sama dengan dalam kurung N kali S kuadrat 1 ditambah N2 dikali S kuadrat 2, kemudian N3 dikali S kuadrat 3, dan seterusnya sampai dengan N6 dikali S kuadrat
6. Kemudian dibagi dengan N1 sampai dengan N6 yang dijumlahkan. Kemudian dari rumus tersebut didapat yang pertama adalah 6 dikali 40 6 dikali 6 dikali 40 kemudian ditambah dengan 6 dikali 20 ditambah dengan 6 kali 30 dan ditambah dengan 6 kali 50 ditambah dengan 6 kali 30 kemudian dilanjutkan dengan 6 kali 30 dan dibagi dengan bawahnya itu dimasukkan N1 sampai N6 yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6 dan ditambah 6 dan seterusnya. Kemudian 6 kali 40 sama dengan 240, 6 kali 20 sama dengan 120, 6 kali 30 sama dengan 180, 6 dikali 50 sama dengan 300, 6 dikali 30 sama dengan 180, 6, kemudian yang terakhir 6 dikali 30 sama dengan 180. Di mana hasil dari perkalian tadi ditambahkan, dijumlahkan, kemudian yang bawahnya juga seperti itu, dan ditemukan hasilnya yaitu 1.200 dibagi 36. Ditemukan hasil S kuadrat gabungannya adalah 33,3. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan variabel gabungan. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan dari log variabel gabungan, di mana hasil dari S kuadrat gabungan tadi dilogkan yaitu menjadi log 33,3, hasilnya adalah 1,52. Kemudian yang keempat, langkah keempat menentukan nilai B. Caranya adalah B sama dengan dalam kurung log S kuadrat dikali dengan sigma N kurang 1. Kemudian log S kuadrat, hasil dari log S kuadrat adalah 1,52 dikali dengan sigma N kurang 1 yaitu 30, hasilnya sama dengan 45,6. Kemudian yang kelima yaitu menentukan nilai X hitung, di mana X hitung sama dengan log 10 dikali dengan B kurang sigma DB kali log S kuadrat I. Di mana log 10 adalah 2,3 dikali dengan B, nilai B adalah 45,6 dikurang dengan nilai sigma DB log SI yang terdapat pada tabel uji Bartlett pada sebelumnya, yaitu 45,2. Hasilnya adalah 2,3 dikali 0,4, kemudian X hitung didapat ialah 0,92. Kemudian yang keenam menentukan perbandingan X hitung dengan X kuadrat tabel untuk nilai signifikan A sama dengan 0,05 dengan DB sama dengan K kurang 1 sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5. Maka berdasarkan tabel distribusi chi-square, X kuadrat tabel diperoleh adalah 11,70. Kemudian yang ketujuh adalah menentukan kriteria uji homogenitas. Jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka dapat dinyatakan tidak homogen. Akan tetapi jika X hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka dapat dinyatakan tidak homogen. Akan tetapi jika X kuadrat hitung lebih kecil, maka dapat dinyatakan homogen. Kesimpulannya adalah ternyata dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai X kuadrat hitung sama dengan 0,92 dan X kuadrat tabel sama dengan 11,070. Di mana dari hasil itu menunjukkan bahwa X kuadrat hitung 0,92 lebih kecil dari X kuadrat tabel sama dengan
Maka dari hasil tersebut dinyatakan bahwa varian-variannya adalah homogen. Oleh karena itu, data yang diuji adalah homogen, maka analisis data statistik atau analisis komparatif dapat dilanjutkan. Kemudian selanjutnya yaitu uji normalitas yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Esperanza. Kepada Esperanza, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Nurholis. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Baiklah, X bar sama dengan sigma FI kali XI per N, sama dengan 1200 per 36, di mana hasilnya itu 33,3. S kuadrat sama dengan akar dari sigma FI dikali XI dikali X bar pangkat 2 per N, sama dengan akar dari 3200 per 36 sama dengan akar dari 80.000, sama dengan akar dari 80,88 sama dengan 9,4. Yang pertama, saya akan menjelaskan derajat kebebasan atau DK. Agak ke bawahin, Lis. Derajat kebebasan sama dengan banyak kelas dikurang 3. Nah, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Yang kedua, taraf signifikasi delta sama dengan 0,01, maka X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat dikali 1 kurang A, 1 dikurang delta dikali derajat kebebasan. Sama dengan X kuadrat dikali 1 kurang 0,01 dikali 3. Sama dengan pada tabel X kuadrat untuk X kuadrat dikali 0,99 kali 3 sama dengan 11,3. HO ditolak jika X kuadrat hitungan kurang dari X kuadrat tabel. HO diterima jika X kuadrat dihitung, X kuadrat kurang dari X kuadrat tabel, maka HO ditolak sebab X kuadrat, maka hitungannya 49,717 49,17454. Lebih dari 11,3. Baiklah, untuk materi selanjutnya kami persilakan pada Bang Agil. Terima kasih. Baiklah, sekian dari saya serahkan kepada Agil. Terima kasih. Sekarang untuk tabel analisis parametrik toko Adrian. Untuk nama makanannya yaitu ada nasi gemuk dengan jumlah populasi 30, presentasinya 20%, sampelnya ada 4. Untuk frekuensi dan kali XI itu 120, untuk XI kali X bar minus 7,5, dan XI X bar pangkat 2 ada 56,25, dan P kali XI kali X bar pangkat 2 ada 225. Untuk lontong, jumlah populasinya 30, jumlah presentasinya 20%, jumlah sampelnya 4, jumlah frekuensi kali XI 120, jumlah XI X bar minus 7,5, jumlah XI X bar pangkat 2 56,25, dan jumlah P
XI kali X bar pangkat 2 ada 225. Untuk gado-gado, populasinya 30, presentasinya 20%, sampelnya ada 4, frekuensi kali XI-nya 120, XI kali X barnya minus 7,5, XI X bar pangkat 2-nya ada 56,25, dan P XI X bar pangkat 2 ada 225. Untuk gorengan, ada populasi sebesar 60, presentasi 40%, sampel 4, FIXI-nya 240, XI X barnya 22,5, XI X bar pangkat 2-nya 506,25, dan P XI X bar pangkat 2 2025. Untuk jumlahnya kesemuanya jumlahnya ada 150 dengan presentasi 100% dengan N16 dan XI 600 dengan jumlah totalnya 2.700. Untuk uji homogenitas akan dilanjutkan oleh Nurholis. Baiklah, terima kasih pada Bang Agil. Saya akan melanjutkan uji homogenitas. Sama seperti tadi, yaitu menentukan yang pertama adalah tabel uji paralel, di mana variabelnya adalah nasi gemuk dengan DB sama dengan N-1 adalah 4-1 sama dengan 3. Kemudian S kuadratnya 30, log S kuadrat 1 sama dengan 1,48. Kemudian DB log S kuadrat 1, 4,44. Kemudian ada lontong, variabelnya ada lontong. Kemudian DB sama dengan N-1 sama dengan 4-1 sama dengan 3. Kemudian S kuadratnya 30, log S kuadratnya 1,48. Kemudian DB kali log S kuadrat 1 sama dengan 4,44. Kemudian variabelnya ada gado-gado, DB sama dengan N-1, 4-1 sama dengan 3. Kemudian S kuadratnya ada 30. Kemudian log S kuadrat 1 sama dengan 1,8. Kemudian ada gorengan, DB sama dengan N-1, 4-1 sama dengan 3, kemudian S kuadratnya 60, log S kuadrat 1 sama dengan 1,78, kemudian DB kali log S kuadrat 1, 5,34, di mana jumlahnya adalah DB sama dengan N-1 adalah 12, kemudian S kuadratnya 150, DB kali log S kuadrat 1 sama dengan 18,66. Langkah kedua yaitu menentukan varian gabungan, di mana S kuadrat sama dengan N1 dikali dengan S kuadrat 1 ditambah dengan N2 dikali S kuadrat 2, kemudian sampai dengan N4 dikali dengan S kuadrat 4. Kemudian dibagi dengan N1 ditambah dengan N2 sampai dengan N4. Kemudian N1 merupakan dari frekuensi dari N1 merupakan frekuensinya, kemudian yang 30 adalah S kuadrat tersebut. Hasil dari perkalian tersebut yaitu 120 ditambah 120, kemudian 100 ditambah lagi dengan 120, ditambah dengan 240 dan dibagi dengan 16. S kuadrat gabungan ditemukan yaitu 600 dibagi dengan 16 sama dengan 37,5. Kemudian yang ketiga menentukan log variabel gabungan, di mana S kuadrat gabungan tadi hasilnya adalah 37,5, maka dilogkan menjadi 1,57. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita yakni Randi Saputra. Kepada Randi Saputra dipersilakan.
Apa lagi nih? Berikutnya kita akan menentukan nilai B, di mana log kuadrat dikali sigma N dikurang 1, di mana log kuadrat gabungan dikurang sigma DB, di mana hasilnya adalah log gabungan tersebut adalah 1,57 dikali dengan sigma DB adalah tentukan jika nilai 11,84. Berikutnya akan menentukan nilai X kuadrat hitung, di mana X kuadrat hitung adalah log 10 dikali B dikurang X sigma DB dikali log S kuadrat, di mana log 10 adalah 2,3, nilai B adalah 18,84 dikurang sigma DB, di mana angkanya adalah 18,66, di mana hasil yang kita dapat adalah 2,3 dikali 0,18 dengan nilai hasil X kuadrat hitung adalah 0,41. Berikutnya kita akan menentukan perbandingan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. Untuk nilai di mana A sama dengan 0,05 dengan DB sama dengan K kurang 1 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Maka berdasarkan tabel distribusi chi-square, X kuadrat tabel diperoleh X kuadrat tabel sama dengan 7,815. Berikutnya, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Esperanza. Baiklah, saya akan melanjutkan uji normalitas. Baiklah, saya akan melanjutkan uji normalitas. Maaf. Saya akan melanjutkan nomor 7, yaitu menentukan kriteria uji homogenitas. Jika X kuadrat dihitung lebih dari X kuadrat tabel, maka dapat dinyatakan tidak homogen. Akan tetapi, jika X kuadrat dihitung kurang dari, maka dapat dinyatakan homogen. Kesimpulan, ternyata dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai X kuadrat hitung sama dengan 0,41 dan X kuadrat tabel sama dengan 7,815. Di mana dari hasil itu menunjukkan bahwa X kuadrat hitung sama dengan X kuadrat hitung 0,41 kurang dari X kuadrat tabel sama dengan 7,815. Maka dari hasil tersebut dinyatakan bahwa variabel-variabelnya adalah homogen. Oleh karena itu, data yang diuji adalah homogen, maka analisis data statistik atau analisis komparatif dapat dilanjutkan. Uji normalitas X bar sama dengan sigma FI kali XI per N sama dengan 600 per 16 sama dengan 37,5. X kuadrat sama dengan akar dari sigma FI kali XI kali X bar kuadrat per N sama dengan akar dari 2700 per 16 sama dengan akar dari 168,75 sama dengan 12,9. A. Derajat kebebasan atau DK sama dengan banyaknya kelas kurang 3 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 2. B. Taraf signifikasi
delta adalah sama dengan 0,01, maka X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat dikali 1 kurang delta dikali 2 sama dengan X kuadrat dikali 1 kurang 0,01 kali 2 sama dengan X kuadrat dikali 0,99 dikali 2. C. Pada tabel X kuadrat untuk X kuadrat dikali 0,99 dikali 2 sama dengan 9,21. HO ditolak jika X kuadrat hitung dari lebih dari X kuadrat tabel. HO diterima jika X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel. Maka HO ditolak sebab X kuadrat hitung sama dengan 29,3601 lebih dari 9,21. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.